Shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita masih boleh sehat dan kita boleh kembali untuk memuji menyembah Tuhan kita. Amin. Yes, amin. Mari semua saya mengajak kita yang ada di rumah saat ini, kita siapkan hati kita siapkan semuanya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yes, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini pun kami tetap boleh datang Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami boleh datang untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa menaungi hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini sampai akhirnya nanti dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan, kasih Allah sangat besar bagi kita. Amin. Yes, amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan begitu besar untuk kita semua. Yes, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kita kegirangan karena kita Amin. menerima janji Yes. Allah. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah.
kegirangan. Amin. Tuhan Yes, memberikan amin. kita sukacita. Amin. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Yes, amin. Mari semua saat ini kita siapkan hati kita ke semua. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau katakan, Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu kuasa lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, urapan-Mu Tuhan selalu menaungi hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus Tuhan. Kami menaikkan pujian ini Tuhan sebagai doa kami kepada Engkau Yesus.
Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau menyatukan setiap hati kita untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu lebih dalam. Kasih-Mu Tuhan, kami rindu rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah. Lagi-lagi kita katakan satu hal, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Yes, haleluya. Inilah Tuhan setiap hati kami ya Tuhan. Inilah setiap hidup kami ini Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami mau Tuhan bersekutu denganmu lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari Minggu yang luar biasa ini, karena kita yakin dan percaya kalau kita bisa bertemu kembali lewat online streaming ini, itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur sepanjang minggu yang lalu Allah sudah memberkati kita. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita ajak keluarga kita untuk duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan setelah kita tadi memuji Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat hari Minggu yang luar biasa ini. Begitu luar biasa kami nikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang minggu yang lalu Bapa. Terbukti hari ini kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan, walaupun masih dalam suasana online streaming, tapi kami yakin dan percaya Allah kami sanggup memberkati kami lewat berbagai cara ketika kami menyembah, memuji Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berfirman bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur, seperti saya katakan tadi, kalau kita boleh bertemu saat ini Bapak Ibu, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Yuk, bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan juga Galatia 2 ayat 20. Tema yang saya berikan di hari Minggu yang luar biasa ini Bapak Ibu adalah berani tampil beda.
Dan saya yakin dan percaya sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, selayaknya kita harus berani tampil beda, berbeda dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dalam segala hal Bapak Ibu, kita harus berusaha bersama-sama untuk menampilkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama-sama dua ayat ini dari 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berikutnya Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dua kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat di Galatia. Dan kalau kita perhatikan Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan yang sudah ditebus dan sudah bertobat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali memang di dalam kehidupan kita ini yang sudah percaya kepada Tuhan, apalagi kita sudah lahir baru, seringkali manusia lama kita, kelakuan lama kita Bapak Ibu, seringkali tarik-menarik untuk menarik kita kembali kepada manusia lama kita atau kelakuan lama kita setelah kita bertobat. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh lagi mengikuti kebiasaan lama kita yang membuat kita jatuh lagi di dalam dosa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang sudah tadinya bertobat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena hidupnya tidak lagi membina hubungan yang karib dengan Tuhan, lama-kelamaan arus dunia menarik dia kembali dan kehidupan lama dia kembali lagi dia jalankan Bapak Ibu. Lihat karena apa? Karena Rasul Paulus katakan begini tadi firman Tuhan, karena yang sudah lama berlalu, yang sesungguhnya yang baru dalam kehidupan kita yang sudah lahir baru ini, itulah yang harus kita kerjakan bersama dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Karena hidup kita yang sudah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita harus berani tampil beda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, yang terutama yang tidak seiman dengan kita, untuk menunjukkan Bapak Ibu identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berani tampil beda maksudnya bukan menjadi orang yang aneh kita Bapak Ibu, dan bukan juga kita tidak mau lagi berteman dengan orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita. Namun kita berani tampil beda dengan orang-orang di dunia ini, agar apa Bapak Ibu? Agar kita dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang belum percaya di dalam Tuhan. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah bertobat, kita sudah dilahirkan kembali, artinya apa? Ada perubahan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Contohnya Bapak Ibu, gaya bicara kita sudah berbeda. Ketika kita dulu belum bertobat, kita suka-suka kita mengeluarkan apa yang mau kita bicarakan atau mau kita omongkan kepada orang lain, suka-suka kita. Tetapi setelah kita bertobat Bapak Ibu, sudah beda gaya bicara kita. Gaya berpakaian kita Bapak Ibu juga sudah berbeda. Dulu suka-suka kita berpakaian bolong sana bolong sini atau apapun itu Bapak Ibu, terserah kita. Dan juga apa Bapak Ibu, jika kita disakiti oleh orang lain, kita tidak membalas lagi, malah kita mengampuni dia. Apalagi Bapak Ibu, tidak lagi gampang kompromi dengan dosa-dosa yang menggoda kita Bapak Ibu. Dan juga apa, perkataan kita semakin memberkati orang lain. Perkataan kita dengan perbuatan kita Bapak Ibu jadi selaras. Dan apalagi Bapak Ibu yang terjadi perubahan, hidup kita semakin tertib Bapak Ibu. Hidup kita semakin lemah lembut. Yang tadinya kita kasar sekarang berubah. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Contoh yang sungguh nyata yang dikatakan oleh Rasul Paulus bagi kita Bapak Ibu, dia memberikan gambaran yang sungguh nyata lewat Alkitab yang sudah kita baca tadi, sebagai contoh bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dirinya Rasul Paulus berani tampil beda dengan orang-orang yang tidak seiman dengan dia sesudah dia bertobat. Demi apa Bapak Ibu? Demi Injil Kristus. Dia relakan hidupnya dihina, dicaci maki orang lain demi Injil Kristus tetap diagungkan Bapak Ibu. Dia tidak pernah malu menyaksikan keyakinannya kepada Tuhan di depan orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 1 ayat 16-17.
Rasul Paulus juga berkata bahwa satu-satunya keselamatan bagi umat manusia di dunia ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini keberanian dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan dia dimanapun dia berada, dia berani menonjolkan iman percaya, dia berani tampil beda dengan orang-orang yang belum seiman dengan dia. Dan ini juga yang Rasul Paulus inginkan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus berani tampil beda setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Lewat hidup saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus tampil beda di dunia ini? Yang pertama saya mencatat, mengapa kita harus tampil beda Bapak Ibu? Yang pertama membuktikan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Lihat saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, pasti orang itu tidak akan malu untuk mengakui imannya di depan banyak orang Bapak Ibu. Tetapi berapa banyak saudara yang kasih oleh Tuhan, kita masih malu-malu untuk menyaksikan iman percaya kita di depan orang, terutama yang tidak seiman dengan kita. Kita takut mereka itu tersinggung. Dan lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sama halnya dengan kita juga. Kita harus bangga Bapak Ibu, kita harus bangga kepada Kristus sebagai Tuhan kita, meskipun kita nanti akan mendapat cacian atau kita disingkirkan atau kita dikucilkan oleh orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, sekali Yesus tetaplah Yesus. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Iman percaya kita kepada Yesus tidak boleh goyang. Walaupun kondisi apapun Bapak Ibu, tetap iman percaya kita harus kita teguhkan di dalam Tuhan. Karena berkat dan keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Bapak Ibu, ingat baik-baik, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Inilah yang membuktikan bahwa iman kita teguh di dalam Tuhan. Dan kita yang sudah dibenarkan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Bapak Ibu, mari kita terus jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ingat, keselamatan yang kita miliki adalah anugerah yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus tampil beda dengan orang-orang di dunia ini? Membuktikan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus tampil beda dengan orang-orang di dunia ini? Membuktikan bahwa kita sudah bertobat. Ini membuktikan kita sudah bertobat Bapak Ibu. Lihat firman Tuhan katakan dalam Filipi 3:13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, kata Rasul Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14 dikatakan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat kembali Rasul Paulus mau membuktikan bahwa dirinya yang dulunya adalah yang suka menghina, bahkan suka mengejar-ngejar orang percaya, bahkan membunuh Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang kasar bengis sebagai tentara Romawi Bapak Ibu. Tapi setelah dia ditangkap oleh Yesus, setelah dia bertobat, dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa orang yang sudah ada dalam Kristus, hidup orang itu harus ada perubahan. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus buktikan bahwa kita sudah bertobat. Dan biasanya orang yang sudah bertobat dari hidup dan hidup orang itu akan menghasilkan buah-buah pertobatan Bapak Ibu. Sebagai bukti bahwa hidupnya sudah berubah. Saudara, inilah yang Rasul Paulus inginkan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan lihat Rasul Paulus Bapak Ibu, setelah dia bertobat, dia tidak malu lagi. Dia tidak mau lagi terlibat, Bapak Ibu, tidak mau lagi terlibat dengan dosa-dosa masa lalunya. Hidupnya berubah total. Dan ia sangat serius di dalam menjalankan iman percaya dia kepada Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh, yuk kita radikal, yuk kita serius di dalam Tuhan. Lihat saudara, karena apa Rasul Paulus bisa menjadi orang yang serius dalam Tuhan, radikal dalam Tuhan? Karena dia selalu mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Dia tahu ketika dia terus mengarahkan pandangannya kepada Kristus, mahkota kemuliaan Tuhan tersedia bagi dia. Dia terus berjuang dan berusaha agar hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu, sering saya katakan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya dalam Tuhan, hidup yang kita hidup ini adalah perjuangan Bapak Ibu. Paulus membuktikan bahwa ia adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan sebagai bukti bahwa dia sudah bertobat.
Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah bertobat, saya yakin dan percaya kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan tadi dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi manusia lama kita sudah disalibkan, kita beralih kepada manusia baru yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yuk kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat saudara yang kasih Tuhan, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, hidupnya akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Katakan amin. Yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Suami yang tadinya tukang judi, sekarang bertobat. Yang tadinya pemabuk, sekarang bertobat. Anak istrinya bisa menikmati bahwa ayahnya sudah berubah. Ayahnya sudah bertobat Bapak Ibu. Bahkan juga mungkin sebaliknya. Yang tadinya istrinya cerewet, istrinya tidak peduli atas suami dan anak-anaknya, sering keluyuran ke mall dan ke sana kemari. Setelah dia bertobat ditangkap Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjadi berkat bagi keluarga bahkan tetangganya Bapak Ibu. Dan inilah hidup kita yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau hidup saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bukti yang mengapa kita harus tampil beda Bapak Ibu, membuktikan bahwa kita sudah bertobat. Dan lihat Matius 7 ayat 17 sampai 20 ayat Matius 7 ayat 17 ayat 18 dan 20, saya lompati Bapak Ibu. Dikatakan begini, Matius 7 ayat 17 dan 18, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18 yang menarik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 20 dikatakan apa? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hidup saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan akan terbaca oleh orang lain di luar sana. Siapa saya, siapa Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita menjadi batu sandungan atau menjadi berkat bagi orang lain? Itu yang menjadi kuncinya Bapak Ibu. Mengapa kita harus tampil beda? Kalau kita sudah bertobat, yuk kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh orang yang sudah bertobat. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa kita harus tampil beda Bapak Ibu? Membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ini menarik lagi Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang sudah bertobat, orang itu harus pasti akan mengasihi Tuhan. Saudara lihat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus kita buktikan lewat hidup saya, lewat hidup Bapak Ibu, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Contoh, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan rutin membuat satu mesbah doa di rumah kita. Baca firman Tuhan dengan rutin, berdoa dengan rutin, beribadah dengan baik. Jadi ini harus kita kelola sendiri Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya ini menjadi bagian hidup kita. Itu membuktikan bahwa saya dengan Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu apa Bapak Ibu? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Dan disinilah Bapak Ibu letak perbedaan antara orang yang sudah hidup di dalam Tuhan dengan orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Biasanya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan akan taat dan setia untuk melakukan segala perintah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Lihat Bapak Ibu, memang untuk menuruti segala perintah Tuhan adalah perjuangan sekali lagi. Tetapi lihat, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, kita bisa mengikuti itu dengan apa Bapak Ibu? Mentaati segala perintah Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat ada aliran kasih yang keluar, mengalir, memancar lewat kehidupan kita. Sehingga orang lain melihat ada Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Di mana melalui hidup kita Bapak Ibu, kasih Tuhan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi mereka yang belum di dalam Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa yang mereka lihat. Dan mereka lihat, orang ini luar biasa. Dulunya mereka lihat adalah orang yang tidak benar, tetapi setelah kita
ada di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang lain dapat merasakan kasih Allah mengalir lewat hidup kita. Inilah yang menjadi bagian hidup kita, Bapak Ibu, yang harus kita buktikan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan kalau saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh taat dan menuruti segala perintah Tuhan, karena ini adalah janji Tuhan. 1 Yohanes 2:17 dikatakan apa? Dan dunia ini, 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa dikatakan? Tetap hidup selamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Lihat Bapak Ibu, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih Tuhan jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita sungguh-sungguh menuruti segala perintah Tuhan. Jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, dari khotbah saya dari awal tadi, mengapa kita harus berani tampil beda dengan orang-orang di dunia ini? Yang pertama, membuktikan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa? Membuktikan bahwa kita sudah bertobat. Dan yang ketiga, yang terakhir, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara, apa yang membuat Rasul Paulus begitu sungguh-sungguh dan serius dalam mengikut Tuhan? Karena dia tahu, Bapak Ibu, Rasul Paulus tahu bahwa mengikut Tuhan itu jauh lebih indah dari semua harta dan jabatan yang pernah dia miliki, Bapak Ibu. Bagi Paulus, Yesus Kristus adalah segalanya dalam hidupnya. Dan Tuhan mau juga Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semua jemaat GBI Gregorio, tidak terkecuali siapa Bapak Ibu, yuk kita mulai lebih serius lagi dalam Tuhan. Walaupun kita belum masuk secara rutin beribadah secara bersama-sama di gereja kita, walaupun masih lewat online streaming ini Bapak Ibu, yuk kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Situasi COVID-19 ini, mari kita jadikan untuk membangun mesbah doa di rumah kita, membangun persekutuan doa bersama dengan anggota keluarga kita di rumah, semakin intim dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Itu yang Tuhan mau. Dan jangan pernah malu lagi Bapak Ibu untuk menyaksikan iman percaya kita kepada orang-orang di luar sana. Dan karena Tuhan rindu Bapak Ibu, lewat hidup kita ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Dan lihat sebagai ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat 7, 8, 9, 10 sampai 11 dikatakan apa? Filipi 3 ini yang menjadi titik pokok dan pegangan Rasul Paulus. Dikatakan apa? Filipi 3 ayat 7 sampai ke 11 nanti. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, oh haleluya, dan menganggapnya apa? Sampah, dikatakan, supaya aku, kata Rasul Paulus, memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, oh luar biasa Bapak Ibu, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, kata Rasul Paulus, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang menjadi pegangan Rasul Paulus sehingga hidupnya menjadi luar biasa dalam Tuhan. Hidupnya sangat serius dan militan di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang dia rindukan, apa yang dia cita-citakan, dia terima sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita pasti berani menampilkan siapa jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk kita sebagai jemaat GBI Gregorio, yuk kita mulai detik ini berani tampil beda. Kita tunjukkan identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang artinya apa? Membuktikan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita sudah bertobat, membuktikan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Dan biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, dan pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau hari Minggu yang indah ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan tadi kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu Bapa supaya kami berani tampil beda, membuktikan bahwa kami memiliki iman kepada Tuhan, membuktikan bahwa kami sudah bertobat, membuktikan kepada dunia ini bahwa kami mengasihi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Berkat
Berkati semua umat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada hari Minggu yang luar biasa ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpuji engkau Allah Tritunggal yang kami sembah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.